mencemarkan nama baik Resagratis, di mana terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa didakwa telah mencemarkan nama baik saudara Resagratis karena telah mereview produknya yang sangat berbahaya. Selanjutnya saya memposting dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal dan seterusnya. Bahwa atas kejadian tersebut Resagratis mencari-cari saya dan meminta untuk bertemu dengan alasan untuk mereview produknya yang baik-baik dan seterusnya. Bahwa percakapan tersebut adalah sebuah percakapan dan berbentuk kesepakatan di mana adanya jasa, ada harga yang dibayarkan yang bernilai bisnis, dan itu sudah biasa saya lakukan yang merupakan pekerjaan saya untuk endorse dan review produk, baik produk kecantikan ataupun produk lainnya. Akan tetapi setelah adanya transaksi kesepakatan dan ada pembayaran yang ada, saya malah didalili oleh Resagratis dengan menjadikan saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya dengan dugaan pemerasan yang sama sekali saya tidak pernah melakukan kekerasan, melainkan adanya kesepakatan untuk mereview produk dia dengan baik-baik. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan terkait dengan pernyataan terdakwa Nikita Mirzani tersebut bukanlah termasuk dalam materi pokok eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 Anca Kuhap yang dapat membatalkan surat dakwaan penuntut umum. Hal tersebut hanyalah pendapat terdakwa Nikita Mirzani semata, yang mana pendapat tersebut sudah memasuki fase pembuktian pada pokok perkara, yang justru materi pokok perkaranya belum diperiksa di muka persidangan. Menimbang bahwa terkait keberatan satu ini, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah benar tidaknya adanya pencemaran nama baik ataukah adanya kesepakatan, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi dari terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya keberatan atau eksepsi kedua terdakwa adalah terkait adanya perkara perdata yang sedang berjalan, yang saat ini sedang dalam tahap mediasi, yaitu dalam perkara perdata nomor 489/PDTG/2025 Jakarta Selatan, di mana terdakwa Nikita Mirzani sebagai penggugat 1. Menimbang bahwa keberatan atau eksepsi kedua terdakwa telah saya ulangi, menimbang bahwa dalam eksepsi atau keberatan kedua ini terdakwa telah menyampaikan alasan eksepsinya dan penuntut umum juga telah menyampaikan alasan tanggapannya. Menimbang bahwa terkait keberatan kedua ini karena telah diajukan keberatan atau eksepsi yang sama oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan mengambil alih pertimbangan umum di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa haruslah ditolak. Menimbang bahwa karena keberatan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa ditolak, maka memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 362/2025 Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa terhadap surat dakwaan dari penuntut umum,
maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 dan 2 KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan, mengadili satu, menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa Nikita Milyani tersebut. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 362/7/2025 Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Milyani tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Jadi demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 oleh kami Hukum SS Ketua Raditya Baskoro SMPN dan Sulistyo Muhammad Bupitro SPMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh Sarifudin Azhar panitera pengganti pada pengadilan negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Arjuna Azhar penuntut umum dan terdakwa tidak dari penasihat hukum ya. Jadi demikian putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim dan sebagaimana telah disampaikan di muka tadi adalah hak dari terdakwa, penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum untuk memutuskan setelah ini melakukan kalah sependapat. Namun para hakim tidak sependapat silakan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum dan tentunya sebagaimana tercantum dalam pasal 156 dan seterusnya Tuhan. Begitu ya. Dan jadi dengan telah dibacakan putusan ini maka sebagaimana dalam berikut kita perintahkan kepada penuntut umum untuk pembuktian dan pembuktian selanjutnya kita akan tindakan untuk hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 untuk dihadirkan saksi-saksi ya. Dan karena ini sudah mulai pembuktian, tentunya majelis hakim mohon perhatiannya kepada terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum untuk hadir pada jam 9 pagi ya, sehingga kita mempunyai waktu yang cukup untuk berbagi waktu dengan perkara yang lain begitu ya.